saya buka di forum, Anda bisa jelaskan gitu ya, apa itu yang dimaksud dengan laporan keuangan? Yang Anda tahu tentang laporan keuangan tuh apa sih? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Dan tidak harus textbook ya, yang penting arah dan tujuannya, esensinya ke sana, bahwa laporan keuangan ini loh. Izin jawab, Bu. Iya, silahkan Andika ya? Atau siapa? Ya, nama saya Andika. Jadi hasil Andika, di saya di layarnya ini nggak muncul videonya ya? Nah, maaf baru jelas. Silahkan ya, Andika. hasil berupa laporan laba rugi neraca, terus begitu diinput dilaporkan kepada atasannya untuk keuangannya lebih transparan gitu, Bu. Menurut saya. Maaf kalau salah. Oke, nggak apa-apa Andika. Ada yang mau menambahkan penjelasan Andika? Mengenai laporan keuangan, silahkan barangkali mau menambahkan ya yang tadi belum tersampaikan oleh Andika. Gilang. Ya, silahkan Gilang. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode akuntansi. Oke, ya. Ya, sayang. Ada lagi? Mangga, silahkan. Saya buka forumnya. Barusan Gilang, sebelumnya Andika. Ini putrinya, mangga nih. Putrinya, jangan mau kalah. Ibu, saya mau. Siapa? Mbak Anissa. Silahkan, Mbak. Untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, Bu. Untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Ada lagi? Ada yang mau ditambahkan, Mbak? Atau cukup? Itu saja? Sudah, sepertinya Mbak Anissa sudah. Ya. Ada lagi, Kak? Silahkan, jangan takut salah ya. Jadi silahkan Anda jelaskan pakai bahasa Anda sendiri. Ibu. Boleh, Mbak Muji? Laporan keuangan berupa satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Mbak Ayu. Bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca laporan laba rugi. Bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca laba rugi. Ada yang mau ditambahkan, Mbak? Sudah. Sudah. Monggo yang lainnya. Bu, izin menjawab, Bu. Nambahin, Bu. Boleh. Fauzan, Bu. Fauzan ya, Fauzan. Monggo, Fauzan. Laporan yang berisi segala macam transaksi, Bu. Laporan yang berisi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan. Baik transaksi pembelian ataupun penjualan. Sudah itu saja, Fauzan? Udah, Bu. Sudah. Yang lain barangkali? Apa yang ada di pikiran Anda gitu ya, di benak Anda mengenai laporan keuangan? Revansyah barangkali nih, KM-nya Revan? Izin menjawab, Bu.
Silahkan Mbak Anissa ya. Iya. Laporan keuangan merupakan catatan akhir periode dari data transaksi. Catatan, gimana Mbak? Ulangi Mbak. Laporan keuangan merupakan catatan akhir periode dari data transaksi suatu Catatan bisnis. akhir dari periode transaksi. Terus? Dari suatu bisnis, Bu. Dari suatu bisnis. Entitas bisnis. Ada lagi kah? Nah, Revan kemana ya? Tadi di... Revan mau mencoba, Revan? Udah kejawab semua, Bu. Udah kejawab semua. Barangkali punya ini sendiri, Revan. Barangkali misalnya mau menjelaskan laporan keuangan tuh di hari keuangan perusahaan. Sah-sah aja kan ya? Namanya juga pendapat sendiri. Silahkan, masih adakah? Ibu izin menjawab. Silahkan, siapa? Mbak Trian kah? Izin Bu, menjawab. izin Bu. menjawab. Oh, Intan dulu deh, gak apa-apa. Oh, boleh. Silahkan siapa dulu nih? Mbak Intan atau Mbak Trian? Terserah. Boleh Mbak Intan, boleh. Sebelahan sama saya di layar. Silahkan Mbak Intan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Udah? Atau Dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Udah. Oke. Sudah Mbak Maaf Intan? lah, gabung. Udah. Udah. Monggo silahkan Mbak Trian ya. Mbak Trian posisinya di mana Mbak Trian? Pakai masker? Iya, Bu. Lagi di kosan, Bu. Lagi di kosan, kenapa maskernya nggak dicopot Mbak Trian? Gak apa-apa, Bu. Kenapa tuh? Nggak lagi berkerumun kan? Nanti saya nggak ngelihat ininya, senyum manisnya ya Mbak Trian. Izin menjawab ya, Bu. Boleh, lebih bagus kalau maskernya dicopot. Ya, Bu, nanti udah menjawab dicopot. Monggo Mbak Trian. Catatan informasi keuangan dalam satu periode untuk menunjukkan neraca, laba rugi, dan perubahan modal dalam suatu perusahaan. Ya, Mbak Trian? Sudah. Ada lagi? Saya Bu. Siapakah gerangan? Fadil? Iya, Bu. Monggo, Fadil. Sebuah laporan yang berisi informasi keuangan yang diberikan ke atasan dalam periode tertentu. Sudah, Fadil? Itu saja? Sudah. Oke, sudah. Ada lagi kah? Silahkan, saya persilahkan. Saya buka forum seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat. Sudah tidak ada lagi kah? Bukan sama-sama ya dari penjelasan-penjelasan yang sudah Anda sampaikan di forum ini. Mungkin kita sudah tahu bersama ya, Anda pun sudah tahu, sudah mempelajarinya bahwa yang namanya proses atau siklus akuntansi itu kan ada beberapa tahapan ya. Ada mulai dari mencatat ya dalam bentuk jurnal, kemudian nanti kita mempostingnya ya dalam bentuk buku besar gitu ya, sampai nanti ada proses kita meringkas, mengikhtisar transaksi-transaksi keuangan yang sebelumnya sudah kita catat ke jurnal, yang kemudian kita posting. Jadi laporan keuangan itu dia merupakan ringkasannya, ikhtisarnya dari kejadian-kejadian atau transaksi-transaksi ekonomi yang sudah terjadi. Ya. Pada dasarnya, laporan keuangan itu menunjukkan atau menggambarkan
posisi keuangan perusahaan ataupun kinerja perusahaan ya dalam suatu periode akuntansi yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak penggunanya ya untuk dijadikan dasar mengambil keputusan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa sajakah pengguna atau user dari laporan keuangan? Coba yang Anda ketahui siapa saja pengguna atau pemakai LAN? Siapa di situ yang menggunakan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan? Ayo, siapa saja? User atau pengguna itu ya, atau pemakai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kita ambil contoh, misalnya ada kreditur atau calon kreditur. Kepentingannya apa mereka terhadap laporan keuangan? Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, oleh suatu organisasi gitu ya, ataupun oleh suatu entitas bisnis. Mereka berkepentingan untuk apa? Misalnya nih perusahaan butuh suntikan dana atau modal buat beli mesin misalnya ya, buat beli mesin yang nantinya akan digunakan untuk proses produksi. Akhirnya perusahaan ini mempertimbangkan untuk pinjam ke bank. Ya, berarti kan dalam hal ini bank itu sebagai kreditur atau masih calon krediturnya ya. Dengan mempelajari, menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut, calon debiturnya, nanti si kreditur atau dalam hal ini dia punya gambaran, ini kira-kira nanti perusahaan ini kalau diberikan kredit atau pinjaman, dia sanggup untuk bayar atau tidak. Jadi si kreditur nanti akan melihat misalnya dari rasio utang perusahaan. Ini utang yang dipunya perusahaan sudah tinggi atau belum? Khawatir kalau dikasih pinjaman lagi nanti nggak sanggup bayar, baik bunga ataupun pokoknya. Oh, ini rasio utangnya masih aman kalau diberikan pinjaman lagi. Atau misalnya dengan melihat tingkat keuntungan, rasio profitabilitas yang didapat oleh perusahaan. Nah, ini keuntungannya ini nanti bisa dipakai buat bayar kewajiban kepada kreditur. Nah, setelah menganalisis seperti tadi ya, misalnya dengan melihat rasio profitabilitasnya, dengan melihat rasio utangnya, maka si calon kreditur tadi akhirnya ngambil keputusan, oke, perusahaan tersebut masih layak gitu ya, bisa diberikan pinjaman atau kredit. Nah, itu salah satu pengguna dari laporan keuangan. Jadi ada kreditur, ada calon kreditur ya. Pengguna lainnya, misalnya investor atau calon investor. Masih calon atau investor gitu ya, atau sebut saja pemodal ya, penanam modal. Kepentingannya apa mereka terhadap laporan keuangan perusahaan? Dengan melihat atau menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan ya, itu nanti mereka bisa tahu, punya gambaran. Andaikan misalnya ya, saya berinvestasi ke perusahaan tersebut gitu ya, saya nanam modal di perusahaan tersebut, nanti gimana? Saya bisa dapat untung atau enggak? Nanti gimana perusahaan dalam membayarkan dividennya? Itu ya contoh sederhananya. Pengguna atau user lainnya, misalnya pemerintah, kaitannya apa? Dalam hal apa pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau suatu entitas bisnis? Kepentingannya ya dalam hal perpajakannya, pembayaran pajakan ininya ya, pembayaran pajaknya. Belum lagi misalnya pihak manajemennya sendiri, internal perusahaannya sendiri. Mereka menggunakan informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut itu supaya mereka punya gambaran sudah sejauh mana sih gitu ya pencapaian prestasi atau kinerja mereka selama ini. Apakah sudah sesuai dengan
harapan gitu ya, sudah sesuai dengan planning ataukah belum. Jadi bisa sebagai alat evaluasi, bisa juga sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemodal. Itu ya diantaranya user atau pengguna atau pemakai laporan keuangan. Nah, jadi kalau kita bicara laporan keuangan sebagai output dari akuntansi keuangan ya, maka dia penggunanya itu lebih banyak ditujukannya pihak eksternal. Berbeda kalau output dari bidang akuntansi manajemen. Nanti dia lebih ke internal penggunanya. Ya. Sekali lagi untuk pengguna yang output akuntansi keuangan, yaitu berupa laporan keuangan, itu lebih banyak eksternal, pihak luar. Meskipun pihak manajemen juga menggunakan dia sebagai user, sebagai alat pertanggungjawaban, ya, sebagai alat evaluasi, sehingga nanti dia punya gambaran, oh iya, ke depannya itu harus bagaimana, supaya nanti kinerjanya bisa lebih ditingkatkan lagi. Itu ya, diantaranya. Sekali lagi, silahkan Anda bisa menjelaskan, mendefinisikan laporan keuangan pakai bahasa Anda sendiri. Ya. Yang penting, dia menunjukkan bahwa, oh iya, laporan keuangan itu adalah laporan yang disajikan oleh suatu organisasi, oleh suatu entitas bisnis, atau kita sebut saja dia sebagai perusahaan, gitu ya. Di mana di dalam laporan tersebut kita bisa mengetahui kinerja perusahaan, bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan, ya, pada suatu periode tertentu atau prestasi yang sudah dicapai selama periode tertentu, yang nantinya akan digunakan oleh user atau penggunanya di dalam mengambil keputusan. Adapun untuk jenis laporan keuangan, saya yakin Anda sudah tahu semua bahwa laporan keuangan bisa berupa laporan posisi keuangan atau mungkin yang sering Anda dengar istilahnya adalah neraca. Sebentar ya, ini barangkali anak saya suaranya mengganggu. Nah, mohon maaf ya dan terima kasih sudah menunggu. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi laporan keuangan jenisnya mungkin Anda juga sudah pernah mempelajari, bahkan sudah bisa menyusun dengan baik ya laporan keuangan, yaitu yang berupa laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu ada yang berupa laporan laba rugi ya, rugi laba. Bisa ditambahkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ya. Kemudian ada laporan arus kas ya, cash flow statement. Lalu ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Yang pernah Anda pelajari, pernah coba nyusun itu yang mana? Semuanya pernah? Semuanya pernah kah? Halo? Kok diem ya?
Halo? Nah, ini kelas ini kenapa diam ya? Kenapa Bu tadi Bu? Nggak kedengeran Bu? Oke, tadi kan saya menyebutkan tuh ya, apa jenis-jenis contoh laporan keuangan. Ada laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan laba rugi ya, atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, ada catatan atas laporan keuangan. Dulu waktu di tingkat 1 kan pernah beli ya, masih ingat kah? Masih ingat nyusun laporan laba rugi, komponen-komponennya, akun-akunnya itu apa saja, terus neraca atau posisi keuangan, akun-akunnya apa saja, masih ingat kah? Masih ingat? Atau sudah lupa kah? Udah agak lupa Bu. Sudah agak lupa. Kalau sudah agak lupa berarti ada yang diingat. Agak. Nah, kecuali statementnya sudah lupa semua. Oh, berarti nggak ada yang ingat. Kalau agak lupa berarti ada yang diingat. Oke, nggak apa-apa. Kita ulas satu persatu ya. Kita review lagi. Yang pertama, Maaf Bu, laporan. sebelumnya saya off cam Bu. Lagi di kampus soalnya Bu. Lagi apa? Lagi di kampus. Oh, lagi di kampus. Iya, Lagi Bu. ada acara kah? Acara training Bu. Oh, training apakah? Training DPM. Berarti nanti nyimak atau enggak? Nyimak Bu. Nyimak. Nanti enggak nyimak, nanti enggak tahu, nanti tanya teman. Tidak bisa ditunda kah? Oke, enggak apa-apa deh kalau enggak bisa. Oke, kita bahas. Ini sebenarnya sudah saya yakin Anda sudah pernah belajar gitu ya. Jadi sudah tahu semua. Apa itu laporan posisi keuangan atau neraca, arus kas ya, laba rugi. Coba sekarang silahkan, ada yang mau mencoba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau neraca? Yang seperti apa sih laporan posisi keuangan itu atau neraca itu? Monggo, saya buka kembali forumnya. Bu mau coba Bu. Sedang sakit apa ini Rifka? Mbak Rifka, kalau sakit tidak bisa ngikutin, nggak apa-apa Mbak Rifka, istirahat saja ya daripada puyeng kan ya, namanya juga sakit, nggak bisa nyimak dengan baik. Istirahat saja Mbak Rifka, nggak apa-apa kalau sakit mah. Ya silahkan, tadi siapa yang katanya mau mencoba? Saya Bu. Siapakah gerangan? Iqbal Bu. Iqbal. Muhammad Iqbal. Oke, monggo Muhammad Iqbal. Itu laporan yang menggambarkan seberapa besar harta atau aset yang dimiliki perusahaan, terus berapa hutangnya, dan modal bersih yang dimiliki perusahaan tersebut. Oke, ada tambahan penjelasannya? Cukup Bu. Cukup. Silahkan, ada yang mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Iqbal? Kata Iqbal, laporan posisi keuangan itu dia menggambarkan berapa besar aset perusahaan gitu ya, berapa besar utang, lalu berapa besar modal. Ada yang mau menambahkan barangkali? Silahkan.
Tidak ada kah? Baik, kalau tidak ada. Betul yang disampaikan oleh teman Anda ya, oleh Iqbal, bahwa pada prinsipnya laporan posisi keuangan atau neraca, dia menunjukkan atau menggambarkan posisi keuangan perusahaan, yaitu posisi aset gitu ya, atau aktivanya, lalu utang atau liabilities-nya ya, kewajiban, dan ekuitas atau modal perusahaan atau entitas bisnis gitu ya, atau organisasi pada saat atau pada tanggal tertentu. Jadi ada tambahannya itu ya. Jadi dia menunjukkan aset perusahaan gitu ya, posisi aset perusahaan, utang dan modal pada saat atau tanggal tertentu. Laporan keuangan itu kan bisa disajikan atau dilaporkan misalnya tahunan ya, ada annual report gitu ya. Per tahun berarti disajikannya. Bisa juga disajikannya per semester, per 6 bulan. Ada juga yang triwulanan. Jadi nanti laporan keuangan, misalnya laporan posisi keuangan PT ABC gitu ya, per 31 Desember 2019. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 itu ditunjukkanlah berapa gitu ya aset perusahaan, aset organisasinya atau aset entitas bisnisnya, berapa posisi utangnya atau liabilitasnya atau kewajibannya, dan posisi modal atau ekuitasnya. Kalau misalnya laporan keuangannya itu dilaporkan atau disajikannya per semester, oh berarti misalnya laporan posisi keuangan atau neraca PT ABC per 30 Juni misalnya ya, 30 Juni 2019. Oh, berarti yang ditunjukkan di situ ya posisi aset, utang, modal pada tanggal 30 Juni itu. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada di dalam neraca atau di dalam posisi keuangan. Tadi disampaikan bahwa ada aset atau bisa disebut juga dengan aktiva. Itu bisa kita kelompokkan, bisa kita klasifikasikan ya. Nanti ada komponen yang aset atau aktiva lancar, ya. Ada yang tetap. Bedanya apa? Ada yang tahu? Yang termasuk komponen atau akun aset atau aktiva lancar apa saja yang Anda tahu? Kas, Bu. Kas, betul. Terus apa lagi? Piutang. Piutang. Terus? Apa lagi? Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangan boleh. Ya. Persediaan bahan baku boleh. Persediaan bahan dalam produk boleh. Jadi nanti untuk persediaan bisa dilihat di situ ya jenis perusahaannya apa. Apakah dia perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau manufaktur. Jadi kalau aset lancar atau aktiva lancar nanti dia disusunnya itu berdasarkan dengan tingkat likuidnya. Yang paling liquid tentunya adalah kas. Ya, posisinya tuh paling atas tuh. Setelah kas, oh mungkin perusahaan punya yang namanya marketable securities atau surat berharga. Jadi surat berharga itu berupa investasi tapi dia dalam jangka pendek. Pada saat perusahaan membutuhkan dana, misalnya ya, dia bisa segera dijual, dikonversi menjadi kas. Jadi bukan untuk investasi jangka panjang. Barangkali Anda menemukan ya atau melihat laporan posisi keuangan di bawah kas ada yang namanya surat berharga atau marketable securities. Kalau nggak punya, oh berarti di bawah kas bisa langsung piutang. Piutang dagang atau piutang usaha misalnya ya. Terus nanti ke bawah ada persediaan, bisa persediaan
tadi misalnya ya barang dagangan, bisa persediaan bahan baku, bisa persediaan produk jadi, ya nanti dikembalikan lagi tergantung jenis perusahaannya dan seterusnya ya. Jadi dia disusun berdasarkan tingkat likuidnya. Tadi aset lancar atau aktiva lancar. Nah, sekarang ada komponen atau akun yang lainnya selain aset atau aktiva lancar, yaitu aset atau aktiva tetap. Contohnya apa? Bisa menyebutkan? Tanah, gedung, bangunan, gedung, tanah, mesin, kendaraan. Goodwill. Ya, betul. Bisa juga ya, ada yang tidak berwujud. Goodwill termasuk aset tetap atau aktiva tetap tidak berwujud. Goodwill, merek, paten, ya, itu namanya intangible asset. Intangible asset. Aset tetap tidak berwujud. Oke, sekarang kita ke komponen atau akun berikutnya, utang atau kewajiban atau liabilities. Nanti bisa dikelompokkan, ada utang lancar atau utang jangka pendek ya, ada utang jangka panjang. Pengelompokannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan jangka waktunya. Biasanya ya untuk utang jangka pendek dia kurang dari 1 tahun. Sedangkan yang jangka panjang itu nanti kita bisa masukkan ke situ, oh ya ini dia jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nanti dikembalikan lagi ke perusahaan tersebut dalam mengklasifikasikannya. Yang jangka panjang itu didefinisikannya itu yang gimana? Apakah lebih dari setahun atau bagaimana? Ya, karena ada yang mendefinisikan, oh masuk kategori panjang itu kalau misalnya lebih dari 5 tahun. Kalau kisaran 3, 4 itu ada yang masuknya mengkategorikannya dia menengah. Jadi nanti disesuaikan. Dan biasanya yang pendek itu yang kurang dari setahun gitu ya, namanya juga lancar ya. Yang jangka panjangnya di atas itu, lebih dari setahun atau yang selain dari utang lancar. Utang lancar misalnya apa? Utang usaha gitu ya, utang dagang, utang gaji misalnya, bisa ya utang gaji. Jadi dia utang-utang atau kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu sesegera mungkin, dalam waktu jangka pendek. Yang jangka panjang misalnya apa? Oh misalnya perusahaan punya utang ke bank, di mana jangka waktunya misalnya 3 tahun tenor, nyicil ke bank misalnya ya. Atau barangkali punya utang obligasi. Obligasi itu apa? Pernah dengar obligasi? Obligasi itu apa? Ada yang tahu? Obligasi itu dia surat utang. Surat utang di mana berarti si emiten obligasi atau si penerbitnya mengakui bahwa dia berhutang kepada si pembeli obligasi, kepada si investor obligasi. Dengan konsekuensi bahwa nanti si emiten atau si penerbit obligasi tersebut gitu ya, atau si penjualnya nanti dia membayar kewajiban. Misalnya ada pembayaran bunga ya yang dibayar secara berkala, termasuk juga kewajiban sebesar nilai nominal obligasi. Nah, itu kalau perusahaan punya utang obligasi, ya, itu bisa masuk ke utang jangka panjang jika obligasinya adalah obligasi jangka panjang, misalnya lebih dari 1 tahun, atau misalnya lebih dari 5 tahun. Itu ya. Komponen lainnya atau akun lainnya yang ada di dalam neraca atau laporan posisi keuangan ada ekuitas atau modal. Coba sebutkan contohnya. Contohnya apa? Yang ada di bagian situ, termasuk dalam akun-akun modal atau ekuitas. Modal saham. Modal saham. Bisa, boleh. Ada lagi? Ditahan. Bisa, termasuk ada di situ laba ditahan. Yang nanti akan menambah. Kenapa? Laba tahun berjalan, saldo penyeimbang. Oke.
Oke, itu bisa masuk ya bagian dari modal atau ekuitas. Nanti lebih rincinya itu ada di laporan perubahan ekuitas, bisa ditampilkan di situ. Jika terjadi perubahan, nanti terlihat di laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Jadi modal atau ekuitas perusahaan misalnya bisa ada yang berasal dari saham, bisa juga ada yang berasal dari utang barangkali ya. Itu juga bisa sebagai modal atau modal yang memang disetorkan pertama kali ya oleh si pemilik atau si pemodal. Terus tadi barangkali ada yang laba ditahan, itu juga bisa sebagai menambah modal. Nah, itu ya sekilas mengenai laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca. Namanya juga neraca. Dia balance, seimbang. Jadi saldonya ya antara aset atau aktivanya dia akan sama dengan total utang atau kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitasnya. Kan persamaan akuntansi kan begitu ya, bahwa yang namanya aset sama dengan utang ditambah modal. Kita lanjut berikutnya ke laporan laba rugi. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Kalau tadi waktu di laporan posisi keuangan itu akun-akun yang disajikannya adalah akun-akun real disebutnya ya. Sedangkan untuk di laporan laba rugi itu disebutnya akun-akun nominal. Silahkan saya buka kembali forum. Apa yang Anda ketahui tentang laporan laba rugi atau laporan rugi laba? Bu, izin menjawab, Bu. Silahkan Rian. Laporan laba rugi itu menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu, Bu. Menyajikan menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu. Sudah itu? Iya, Bu. Oke, ada lagi barangkali yang mau menambahkan atau punya pendapat berbeda? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan. Siapa Anjar atau siapa? Iya, Bu. Ya, Anjar, monggo. Itu yang Rian tadi saya tambahin sehingga menghasilkan suatu laba bersih, Bu. Oke, ditambahin sama Anjar sehingga menghasilkan laba bersih. Jadi terlihat gitu ya laba bersihnya berapa. Ada lagi? Barangkali? Ada berapa orang yang lagi di kampus? Gak ada. Cuman saya sendiri, Bu. Oh, cuman satu orang. Berarti yang lainnya at home Iya, atau Bu. di mana? Barangkali ada yang nongkrong di kafe? Nggak ada kayaknya ya di sini ya. Di rumah, di kamar. Mungkin di ruang tamu. Saya waktu pertemuan pertama pernah menyampaikan ya, tolong selama kelas kita berlangsung, videonya dinyalakan. Oke lah, tadi ada yang izin ke saya karena lagi kurang enak badan, lagi sakit. Mungkin mau sambil tiduran ya. Namanya sakit kan kondisi badan lagi lemah. Tapi pada saat itulah nanti sistem tubuh dia akan memulihkan. Ini siapakah gerangan yang videonya nonaktif? Abgi kemana Abgi ya? Yang tadi kah? Anissa, Mbak Anissa. Mbak Anissa tadi kelihatan kok aktif ya. Mbak Anissa GJ. GJ-nya apa Mbak? Gunung Jati kah? Sama kayak nama kampusnya ya. Jati, Bu. GJ. Apa Mbak? Gandhi Jati, Bu. Oh, Gandhi Jati. Jatinya sama, G-nya doang beda ya. Iya, Bu.
Ini jodoh Mbak, jodoh sama UGJ berarti. Oke, sebentar saya ini dulu, absen dulu. Oke, silahkan itu absennya ya untuk pertemuan kita yang kedua. Pengennya sih tadinya mau ini, minta apa? Minta screenshotan, tapi nanti drive sayanya penuh. Kepenuhan sama ini, apa, uploadan. Screenshot kehadiran. Drive-nya kan kalau nggak kita tambah ya memorinya itu kan cuma 15 jatahnya, kalau mau ditambah bisa tapi nanti ada bulanannya. Sejauh ini sih saya baru ya. Kenapa tadi absennya di mana ya Bu? Chat. Gimana Bu? Tadi saya tuliskan di chat. Belum muncul Bu, maaf. Oh ya, sorry. Ininya malah kok muncul, kok ngirimnya ke pribadi sih ya? Harusnya ke everyone, kenapa tahu-tahu cuman ke Rifka doang? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Mungkin tadinya Mbak Rifkanya chat ke saya, jadi saya ngirim absennya malah balik ke Mbak Rifka. Harusnya ke everyone. Oke, sambil Anda mengisi absen ya, jadi betul tadi yang disampaikan oleh Rian, terus tadi ditambahkan oleh Anjar, jadi pada prinsipnya laporan laba rugi itu dia menggambarkan atau menunjukkan kinerja yang dicapai ya oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis selama kurun waktu tertentu atau periode tertentu. Betul bahwa nanti yang disajikan di situ ada akun-akun pendapatan gitu ya, atau penerimaan atau penghasilan, lalu kita sandingkan dengan akun-akun beban. Nanti bisa diketahui berapa laba bersihnya jika memang laba gitu ya, atau kalau ternyata lebih besar bebannya gitu ya, itu nanti malah rugi. Ya. Bedanya apa dengan laporan posisi keuangan? Ini perbedaannya nanti di statementnya. Kalau laporan posisi keuangan itu kan laporan posisi keuangan perusahaan A misalnya ya per 31 Desember 2019 misalnya ya. Kalau yang laporan laba rugi nanti narasinya kalimatnya sedikit berbeda. Misalnya laporan laba rugi laporan laba rugi PTA untuk periode yang berakhir. Jadi dia bukan menunjukkan kayak posisi keuangan kan aset utang atau apa modalnya itu pada saat atau tanggal tertentu disajikannya. Kalau ini kan enggak, jadi dia menunjukkan pencapaian selama kurun waktu tertentu atau satu periode ya, bisa periodenya tahunan, semesteran misalnya ya, atau triwulanan atau bahkan juga misalnya bulanan. Jadi nanti statementnya itu untuk periode yang berakhir ya, berakhir kapan. Jadi menunjukkan satu periode, bukan pada saat tanggal. Itu narasinya ya, kalimatnya. Nah, tadi disebutnya akun-akun yang disajikan di laba rugi adalah akun-akun nominal ya, berbeda dengan yang laporan ke posisi keuangan, dia disebut akun-akun real. Tadi laporan laba rugi. Terkait dengan laporan laba rugi, kalau dikaitkan dengan
standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu deh. Ada yang tahu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia? Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia? Ini kaitannya kan dengan laporan keuangan. Bahwa yang namanya laporan keuangan itu berpedoman mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Tujuannya apa standar akuntansi keuangan itu? Untuk menyeragamkan gitu ya, penyajian laporan keuangan. Jangan sampai antara satu entitas dengan entitas lainnya, antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu ada perbedaan. Termasuk juga nanti untuk memudahkan dalam proses auditnya. Jadi ada keseragaman ya. Sama halnya kayak anak sekolah lah ya. Bayangkan kalau tidak ada peraturan mengenai seragam sekolah, nanti masing-masing anak itu bisa pakai baju yang beda-beda. Ada yang pakai baju, misalnya kalau anak orang kaya gitu ya, wah bajunya wah gitu ya, mewah atau gimana. Sedangkan misalnya yang dari keluarga biasa saja, oh bajunya tidak mewah seperti yang tadi. Nah ini pun demikian. Adanya standar akuntansi keuangan ditujukan supaya nanti dalam penyajian laporan keuangan itu ada keseragaman. Supaya nanti bisa dibandingkan juga antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, antara satu entitas dengan entitas lain. Jadi memudahkan pembacanya, ya, karena nggak ada perbedaan. Memudahkan dalam proses nanti mengauditnya, karena ada standar, ada keseragaman, ada, oh ya ini pedoman menurut standar akuntansi keuangannya begini untuk menyajikan neraca atau posisi keuangan. Untuk menyajikan arus kas misalnya begini, seperti ini. Di arus kas nanti ada, misalnya ada arus kas itu kita kelompokkan, ada arus kas dari kegiatan investasi gitu ya, operasi, pendanaan. Nanti yang termasuk dari kegiatan operasi apa misalnya, dari kegiatan investasi apa, dari kegiatan pendanaan apa. Misalnya laporan laba rugi, itu bagaimana penyajiannya menurut standar akuntansi keuangan. Nah, ada 5 standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ya. Mungkin Anda juga sudah tahu, atau kalau belum tahu bisa buat ini ya. Bisa buat pengetahuan, wawasan. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan ya, itu yang mengadopsi dari IFRS. International Financial Reporting Standard, IFRS. Nah, itu SAK ini yang paling rumit, yang paling dia menjelaskannya itu kalau dibandingkan dengan standar akuntansi yang lain, tingkat kepatuhannya itu paling atas. Maksudnya paling atas, dia mengaturnya itu ini benar-benar detail. Maksud saya gini, contohnya ya, dalam penyebutan laporan laba rugi itu bukan cuma laporan laba rugi, tapi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu, menurut SAK yang mengadopsi dari IFRS ini, bahwa perusahaan itu kalau menyajikan laporan keuangan, itu minimal atau sekurang-kurangnya 2 periode, atau misalnya 2 tahun berturut-turut, supaya bisa dibandingkan. Kalau cuma 1 periode, 1 tahun tidak bisa dibandingkan. Nah, itu ketentuan menurut SAK yang mengadopsi dari IFRS. Kalau kita mungkin terbiasanya nyebutnya, oh cuma laporan laba rugi. Tapi kalau menurut SAK tadi, yang IFRS itu ada panjang lagi ya, bukan cuma, saya nyenggol apa nih? Nyenggol piala. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Tuh, karena kita lagi bahas ini ya, tadi laporan laba rugi. Oke, kembali ke tadi, saya lagi menyampaikan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan laporan keuangan yang dijadikan sebagai pedoman, petunjuk ya, rujukan, sehingga laporan keuangan itu disajikannya itu tidak ada perbedaan satu sama lain. Tadi ada SAK standar akuntansi keuangan yang adopsi dari IFRS, lalu ada SAK etap. Pernah dengar SAK etap? Pernah dengar SAK etap? Belum. Etap, entitas tanpa akuntabilitas publik.
ya, kakak etap. Terus nggak apa-apa lah, ini buat wawasan lah paling tidak ya. Kalau di prodi akuntansi dia dijelaskan lebih detail, lebih dalam mengenai standar akuntansi keuangan. Terus ada SAKMKM, entitas mikro kecil menengah, lalu ada standar akuntansi keuangan syariah. Itu untuk yang apa, entitas-entitas yang menjalankan usahanya ya berprinsip pada norma-norma syariah ya. Lalu satu lagi ada standar akuntansi pemerintahan. Oke, kembali ke tadi laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi sudah, jadi pada dasarnya dia menunjukkan atau menggambarkan kinerja yang sudah dicapai ya selama satu periode atau selama kurun waktu tertentu. Misalnya pencapaian prestasi atau kinerja selama setahun, selama satu semester, selama triwulanan, atau bahkan bulanan. Nanti kita kelompokkan ini mana yang masuk akun-akun atau komponen pendapatan ya atau penerimaan atau penghasilan, mana yang masuk beban. Karena nanti untuk ngitung laba ruginya kita cari selisihnya ya, selisih antara pendapatannya dengan bebannya. Oke, kita tinggalkan laporan laba rugi. Jadi sekali lagi ini sebenarnya materinya mereview ya, mengingat kembali flashback apa yang sudah Anda pelajari. Kalau ada lupa, wajar lah ya, manusiawi ya. Saya juga kadang ada lupa-lupanya, apalagi saya sudah banyak pikiran, sudah berkeluarga itu kan pikirannya bercabang. Kalau Anda kan masih fresh, masih muda ya, belum memikirkan ini besok kita nanti besok Anda makan apa karena masih ada orang tua, atau kalau memang Anda terpaksa bekerja membantu orang tua ya nggak apa-apa, tapi paling tidak kan nggak mikirin misalnya belum punya anak ya, belum punya istri yang harus Anda nafkahi. Berikutnya laporan keuangan selain neraca atau posisi keuangan dan laba rugi, yaitu ada yang namanya laporan arus kas atau cash flow statement. Arus kas. Dari namanya saja jelas, oh iya arus kas menunjukkan aliran cash flow. Biasanya dikelompokkan ya. Nanti mana arus kas atau ini cash flow yang dari kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan itu apa? Minggu lalu loh kita sudah bahas salah satu kegiatan atau aktivitas ya, fungsi yang dijalankan oleh manajemen keuangan. Salah satunya adalah aktivitas atau kegiatan pendanaan. Pendanaan berarti apa? Sumber pendapatan, Bu. Sumber pendapatan kah? Sumber pendanaan ya, mencari pendanaannya itu dari mana ya. Jadi nanti alirannya bisa mendapatkannya dari mana, kemudian nanti ada aliran ke sana, misalnya oh iya ini tadinya pinjam ke bank, berarti nanti ada bayar misalnya bayar pokoknya gitu ya, sebagai pendanaan tadi, sebagai kegiatan pendanaan tadi. Berikutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Investasi Anda sudah tahu yang dimaksud investasi itu apa ya. Lalu nanti bisa dilihat yang termasuk kegiatan investasi itu apa saja. Misalnya ada kegiatan misalnya membeli saham. Tujuannya untuk mendapatkan return, berarti itu bisa masuk ke kegiatan investasi. Atau misalnya membeli surat utang negara, misalnya ya, atau ORI, obligasi retail. Itu juga bisa masuk kegiatan investasi, karena ada tujuannya, mau dapat profit, mau dapat return. Lalu yang satunya adalah arus kas dari kegiatan operasional ya, perusahaan. Bagaimana aset-asetnya dikelola dengan efektif dan efisien, sehingga nanti ada hasil ya buat perusahaan. Nah itu kurang lebihnya ya untuk cash flow statement.
Terus ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, tadi untuk apa? Contoh-contoh akun modalnya sudah dibahas ya di bagian laporan posisi keuangan neraca pada komponen atau akun yang modalnya. Itu lebih jelas lagi di laporan perubahan modal. Nah, kemudian satu lagi ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tuh informasinya mengenai apa? Ada yang tahu? CALK disingkatnya tuh CALK, catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keempat laporan keuangan yang tadi sudah disebutkan, yaitu posisi keuangan atau neraca, laba rugi, cash flow statement, ataupun perubahan ekuitas. Ada yang tahu catatan atas laporan keuangan itu berupa apa gitu ya, isinya tentang apa? Belum pernah dengar catatan atas laporan keuangan? Belum. Nah, Rian geleng-geleng. Baru dengar sekarang kah, Rian? Iya, Bu. Baru dengar, Bu. Waktu di pengantar akuntansi di tingkat 1, bukannya sudah belajar, Rian? Mungkin sudah, Bu. Mungkin sudah. Cuman lupa. Berarti bukan berarti baru pertama dengar ya? Iya, mungkin, Bu. Mungkin. Ada yang tahu? Catatan atas laporan keuangan itu misalnya isinya tentang apa sih? Informasinya itu tentang apa yang disajikan di situ? Bukti transaksi bukan? Kebijakan akuntansi bukan, Bu? Kebijakan akuntansi bisa ya, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Seperti apa? Bisa juga informasi mengenai apa tuh? Anggaran dasar perusahaan ya. ADART-nya tuh. Pendiriannya, akte pendiriannya. Nah, itu bisa tuh ada di catatan atas laporan keuangan. Estimasi metode-metode atau pengukuran-pengukuran yang digunakan oleh perusahaan apa saja, nah itu bisa disajikan di catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi informasi dasar mengenai perusahaan. Ya, ini misalnya akte pendiriannya ya, akte pendirian perusahaan, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya itu bisa ada di CALK. Terus misalnya terkait dengan estimasi atau metode penilaian yang digunakan. Misalnya ya, sebagai contoh untuk penyusutannya itu pakainya apa perusahaan. Atau misalnya dalam hal penilaian persediaannya itu pakainya apa. Nah, itu bisa ada atau bisa dilihat pada bagian catatan atas laporan keuangan. Ya. Mungkin bukan pertama kali Anda mendengar, tapi bisa jadi lupa ya, sudah dipelajari waktu di tingkat 1. Jadi kan seperti yang saya bilang, kita flashback lagi. Karena setelah ini, nanti kita masuk, jadi setelah laporan keuangan, nanti kita masuk ke ini, ke analisis laporan keuangan. Nanti di analisis laporan keuangan, kita sudah masuk hitung-hitungan ya. Menganalisis laporan keuangan, melanjutkan materi yang laporan keuangan. Menggunakan analisis rasio. Nanti saya lihat nih, kalau di akuntansi kan saya membahas materi ALK itu kan banyak ya. Selain yang analisis rasio, bisa pakai analisis yang lain. Anak manajemen gitu ya, mahasiswa manajemen kebanyakan enggak gitu ya kalau misalnya disamakan dengan yang akuntansi. Mudah-mudahan sih enggak ada masalah ya. Enggak usah dibedakan antara mahasiswa manajemen dengan mahasiswa akuntansi. Karena
mahasiswa manajemen juga sudah diberikan dasar pengantar akuntansi waktu di tingkat 1. Nanti setelah itu kita lanjut ke materi nilai waktu uang. Jadi dipersiapkan kita mulai masuk ke hitung-hitungan. Namanya juga manajemen keuangan ya. Ada kata manajemen, ada kata keuangan. Manajemen berarti ada proses dari mulai merencanakan, proses kalau di manajemen itu yang biasa disingkat POAK ya, planning, organizing ya, actuating. Jadi segala macam aktivitas di situ berkaitan dengan keuangan. Ya. Nantinya bisa membantu siapa saja di situ ya yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Oke, untuk laporan keuangan, kemudian barangkali bisa sebagai wawasan juga ya, sebagai tambahan pengetahuan Anda, ada yang dimaksud dengan laporan keuangan proforma, baca atau mendengar istilah laporan keuangan proforma. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan proforma? Nah, laporan keuangan proforma itu pada dasarnya dia menyajikan laporan keuangan yang masih bersifat prediksi atau peramalan. Ya. Jadi masih bersifat estimasi. Nanti ada teknik-tekniknya gitu ya. Ada alat bantunya gimana supaya nanti bisa menyusun laporan keuangan proforma, baik itu misalnya neraca atau posisi keuangan ataupun laporan laba rugi, menggunakan misalnya metode persentase penjualan atau menggunakan rasio konstan misalnya ya, atau bisa juga pakai regresi linear untuk menyusun laporan keuangan proforma. Jadi bisa pakai teknik-teknik alat bantu, misalnya statistik ya, atau pakai misalnya dengan melihat dari persentase penjualannya. Ya, barangkali Anda membaca atau mendengar istilah itu. Jadi masih bersifat ramalan atau perkiraan ataupun estimasi, proyeksi ya. Jadi bukan yang real, bukan yang aktual. Atau barangkali Anda mendengar istilah misalnya laporan keuangan interim. Pernah dengar istilah laporan keuangan interim? Pernah dengar istilah laporan keuangan interim? Belum. Sebagaimana kita ketahui bersama ya bahwa laporan keuangan perusahaan itu misalnya periode pelaporannya itu ada yang tahunan ya, annual report, bisa semesteran, ya, per 6 bulan misalnya. Nah, laporan keuangan interim itu pada dasarnya dia menunjukkan laporan keuangan di mana periode laporannya itu dia lebih pendek dari yang tahunan gitu ya, dari yang semesteran. Jadi misalnya bisa disajikan per triwulan ya. Kan ada tuh laporan keuangan BUMN ya yang interimnya. Jangka waktu pelaporannya dia lebih pendek. Misalnya 3 bulan ya, atau bahkan misalnya bulanan. Itu disebutnya laporan keuangan interim. Sampai sini, apakah bisa diikuti dengan baik atau barangkali saya terlalu kecepatan? Misalnya Bu, interupsi Bu, tolong diperlambat Bu, di slow-mo Bu. Kalau kecepatan barangkali nggak bisa disimak. Kalau handphone kan gitu ya, pakainya ini, pakai fitur slow-mo, diperlambat. Barangkali saja. Barangkali karena ini ternyata saya nggak menyajikan PPT. Ada yang pengennya itu misalnya sambil menjelaskan, sambil ada PPT-nya. PPT-nya ada sebenarnya ya, tapi ini kita lagi flashback saja. Kalau nanti mau PPT-nya nggak apa-apa, nanti saya share atau posting di Classroom terkait dengan topik ini. Termasuk juga topik yang minggu lalu. Itu kira-kira diperlukan nggak PPT-nya? Perlu Bu. Perlu dari yang minggu lalu atau dari yang sekarang aja?
Minggu lalu, Bu. Minggu lalu, oke, nggak apa-apa. Nanti saya posting berikut dengan yang hari ini PPT-nya. Jadi kalau saya ngomong tanpa PPT, bukan berarti nggak ada, PPT-nya ada. Saya punya. Sampai dengan saat ini saya memang ngampunya itu manajemen keuangan 1, manajemen keuangan 2. Kalau dulu gitu ya, awal-awal sebelum ada sebelum KBM online seperti ini ya, perkuliahan daring, itu saya sudah mencoba menerapkan saya nge-share materinya itu lewat web saya. Jadi meskipun saya nggak canggih-canggih amat ya, nggak pintar-pintar amat teknologi, tapi jauh-jauh sebelum daring seperti ini, sebelum ada corona seperti ini, saya sudah pakainya web. Jadi nanti nggak ada lagi istilah minta materi, sini flash disk-nya. Awal-awal sih iya, itu berapa semester ya waktu itu ya, ngasih materi, sini flash disk-nya. Dulu kan WA belum begitu canggih ya, tahun berapa itu. Paling ngasih materi lewat flash disk atau lewat email. Tapi setelah itu, saya komunikasinya pakai web saya. Jadi nanti mahasiswa sudah paham. Oh ya, materi saya bisa diakses di alamat web saya yang ini. Kalau ngasih tugas pun begitu. Saya nggak manual lagi. Tugasnya silahkan ya dicek di web saya, ini tugas materi ini. Itu. Kalau sekarang kan sejak corona kan sudah daring, sudah digital seperti ini, jadi kalau saya ya sudah ada tugas atau posting materi ya lewat Classroom saja, nggak usah lagi pakai web saya, webnya sudah mulai ditinggalkan. Walaupun mau ngintip mau lihat boleh, silahkan, saya pakai web yang gratisan, namanya tuh rinadestiana.weebly.com. Itu sejak tahun berapa ya? 2016 atau 2015 lah ya. Terus itu ada tuh materinya, manajemen keuangan 1, manajemen keuangan 2, terus ada apa tuh di situ, praktikum SIA 2, ada seminar akuntansi. Di saat mungkin dosen-dosen atau pengajar yang lain masih, kalau ngasih tugas misalnya ya, masih ada yang manual, transfer materi, masih misalnya manual lewat flash disk atau apa. Kalau sekarang sudah dimanjakan ya, bisa transfer materi lewat WA, tinggal dikirim misalnya ya, nanti Anda bisa sharing di grup kelas. Kalau ini sekali lagi kita pakainya Classroom, di Classroom. Jadi nanti jangan nanya lagi alamat link Zoom, karena satu-satunya the one and only selalu sampai dengan seterusnya, insya Allah ya, selama akun Zoom-nya nggak habis. Jadi kebijakan akunnya waktu saya beli akun Zoom ini tidak diketahui sampai kapan bisa dimanfaatkan yang durasinya lebih dari 40 menit. Jadi saya hanya beli di awal itu sekali, karena kan ada tuh yang akun Zoom-nya itu statusnya nyewa, ya misalnya bayarnya bulanan, kapasitasnya sekian. Kalau saya enggak, beli sekali di awal, sampai dengan hari ini alhamdulillah gitu ya, masih bisa dipakai. Dulu awal-awal corona itu saya cuma beli 25.000. Waktu nyari-nyariin. Kalau sekarang terakhir itu 50.000. Beli dari yang sama ya, dari yang waktu itu menawarkan akunnya saya nggak tahu. Artinya dari suami, oh itu bisa langganan, bisa bulanan, bayarnya segini. Oh bayarnya segini ya. Tapi dari medsos saya tahu, oh iya nih ada infonya nih, beli sekali bisa dimanfaatkan sampai dengan seterusnya. Meskipun nggak tahu nanti sampai kapan. Katanya sih sampai coronanya selesai atau dianggap sudah kondisinya sudah aman lah ya. Jadi ini nih akun saya ini nih akun murah waktu itu. Beli 25.000 saja, nggak ada bayar bulanan, nggak ada biaya langganan atau apalah. Murah sekali, membantu untuk perkuliahan seperti ini. Sekarang kalau beli baru gitu ya, saya belikan beberapa ya buat teman, itu harganya udah 50.000. Sudah 2 kali lipatnya. Murah sih ya dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Pernah misalnya menawarkan ke teman barangkali mau beli akun, padahal bukan saya yang jualan, maksudnya barangkali bisa
dimanfaatkan ya momennya ya. Enggak deh, karena biasanya yang nanti ngebuka Zoom-nya gitu ya, dosennya malah yang diundang. Gitu. Jadi mahasiswanya yang punya akunnya. Ada juga teman ikut beli, alhamdulillah bisa dipakai sampai dengan sekarang. Ada yang minat beli, saya nggak jualan, cuman barangkali perlu gitu ya. Itu lumayan Tadi murah saya lah. mau beli Bu, tapi pas sudah jadi dosen. Kenapa harus nunggu jadi dosen? Bisa sih ya, bisa pakai yang gratisan tuh, yang 40 menit putus tuh. Kan nggak perlu beli tuh, nggak perlu bayar. Tapi ya itu tadi kelemahannya, 40 menit putus. Harus ini lagi, join lagi kalau mau mulai. Kalau ini kan murah meriah. Baru di sini saya buka di forum ini loh, di kelas lain saya malah belum buka bahwa saya punya akun ini tuh dengan beli 25.000. Murah sekali. Karena di medsos itu ada infonya, ada banyak, ada yang jualannya itu 100.000, ada yang 90.000. Nah, ini saya termasuknya dapatnya yang paling murah waktu itu, waktu awal-awal corona tuh. Nah, ternyata setelah jalan berapa bulan ya, nggak lama, saya mau beli lagi ya, saya belikan buat suami tuh pada waktu itu, udah nggak bisa waktu itu tuh, udah terbatas katanya dia udah nggak jualan akun lagi, udah nggak bisa ngakses lagi. Cari-cari informasi lagi ke penjual yang lain dengan harga berbeda. Tapi ternyata akun punya suami saya yang saya belikan dari penjual yang berbeda, dia lebih dulu di stop sama suami tuh, pas dipakai kapan kok kembali lagi, nggak bisa lagi, dia sudah terbatas. Jadi semester ini saya belikan lagi baru ke penjual yang dulu, udah ini lagi, udah menerima lagi kalau mau beli akun. Baru hari apa tuh menawarkan tuh, ya udah alhamdulillah bisa beli akun lagi. Barangkali Anda mau beli misalnya ya boleh, silakan, saya cuma ngasih nomor kontak doang, belinya mah bukan ke saya. Buat apa sih ya? Bisa lewat ini kalau mau ngobrol ya, misalnya lewat apa sih? Ini WA grup ya. Bisa lewat panggilannya yang grup itu bisa berapa, kalau lewat WA tuh berapa orang? 8 atau 6? 8, Bu. 8. Kalau ini juga saya terbatas, cuman 100 orang, 100 peserta. Kalau mau yang lebih dari 100 nanti beda lagi harganya. Oke, itu tadi ini aja ya, sedikit selingan ya, sharing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita mau sampai jam berapa? Jadi kalau tidak keberatan ya, untuk manajemen keuangan 1 itu sampai dengan seterusnya saya lebih nyaman di posisi jam 10:30. Mudah-mudahan nggak keberatan ya Anda ya. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Keberatan? Kalau keberatan, sok nggak apa-apa ngomong aja. Daripada ngomongnya ngedumelnya di belakang tuh. Aduh, udah dapet jadwal pagi. Itu jadwalnya berubah gitu ya. Tadinya 10:30, lalu ke pagi. Iya, Bu. Padahal saya udah ngerekap tuh, saya ngetik di Excel jadwal saya, ternyata berubah. Ngerusak lagi lah, bikin lagi. Udah enak, udah nyaman kelas ini 10:30, tadi siapa, Revan, jam berapa menghubungi saya? Jam 8. Jam 8, Bu. 10:30 aja lah, Revan, biar lebih nyaman. Soalnya tadi saya harus ke sekolah anak dulu. Mohon jangan dipandang sebagai suatu ketidakprofesionalan. Kalau misalnya saya melakukan pembelaan diri, kalau pagi ada aktivitas, misalnya saya ke sekolah anak, kalau misalnya saya membela diri seperti itu kan seperti saya nggak profesional ya. Ada tanggung jawab, ada kewajiban yang diberikan kepada saya bahwa saya harus ngajar kelas ini jam 8 pagi. Ternyata saya minta geser ke 10:30. Mohon jangan dianggap sebagai suatu ketidakprofesionalan.
Paling Enggak kok, Bu. tidak berusaha memenuhi kewajiban saya lah ya. Jangan sampai misalnya saya jadi sebagai dosen jarang masuk di kelas. Jatahnya misalnya 14 pertemuan, saya setengahnya pun nggak nyampe misalnya ya. Cuma 6 atau 5 misalnya selama 1 semester, kan kasihan Andanya ya, Anda rugi, udah bayarnya juga mahal gitu ya, orang tua Anda udah susah payah cari uang, ternyata dosennya nongolnya cuma beberapa kali doang selama 1 semester. Lebih banyaknya misalnya cuma ngasih tugas doang tanpa tugasnya itu pernah dibahas. Saya mengakui bahwa saya bukan dosen yang profesional-profesional amat. Maksudnya profesional-profesional amat tuh misalnya jadwal jam 8. Oke lah, misalnya saya ada telat-telatnya. Entah telat 5 menit atau 10 menit. Kalau profesional kan harusnya on time ya, jam 8, teng, mulai. Tadi diingetin lagi tuh sama Revan, jam berapa Bu, anak-anak sudah nunggu. Biasanya tuh seringnya tuh saya yang nunggu. Saya udah ngaktifin Zoom, yang udah-udah tuh semester lalu tuh. Entah mungkin beda kelas ini, manajemen ini. Anak-anak sudah nunggu, biasanya saya nunggu. Pada rajin, iya alhamdulillah. Kadang saya tuh udah nunggu, udah masuk berapa menit, ini belum pada join-join, masih berapa anak. Jadi ya sudahlah, terakhiran saja. Tapi jangan sampai telat-telat banget kita mulainya. Kecuali memang ada hal darurat, saya izin dulu, silahkan kelas dimulai dulu, nanti saya join. Silahkan diskusi dulu. Barangkali seperti itu, harap dimaklum. Barangkali misalnya momen tertentu, aduh nih minggu ini nih padat gitu ya, saya nggak bisa ngajar hari Selasa, mohon maaf, Sabtu ya, keberatan nggak? Barangkali seperti itu. Tapi ya jangan sering-sering lah ya. Sering-sering juga nanti Anda ngedumel di belakang. Bener nggak sih? Bener ya? Iya, Bu. Iya. Atau mungkin gini, bisa jadi, ini misalnya saya ngajar kelas manajemen keuangan tingkat 2, kelas L sama kelas M. Gimana kalau misalnya minggu ini kita gabungkan 2 kelas, biar rame, biar seru. Bisa diskusi bareng-bareng 2 kelas. Iya seru kayak gitu, Bu. Seru ya? Iya, Bu. Kalau sesekali, misalnya sekali-kali, nggak masalah. Tapi takutnya kalau selalu begitu, langsung sekaligus 2 kelas seperti itu, gitu ya, dari awal sampai selesai, takutnya saya didemo mahasiswa. Keberatan. Kalau kayak gitu keberatan nggak sih? Kalau saya pribadi enggak, Bu. Oh enggak, barangkali ada yang keberatan loh. Misalnya, loh kok jadwalnya digabung sih sama kelas, misalnya saya ngajar kelas 2L sama M, kok digabung sih sama kelas satunya, Bu Rina, kayaknya kok males gitu ya, kenapa sih, kan memang harusnya kan satu-satu, tapi kenapa digabung? Barangkali ya. Soalnya saya pernah semester lalu itu ngajar kelas manajemen. Ceritanya ada adik tingkat yang naik ke atas. Manajemen akuntansi itu, jadi yang tingkat 2 dia bisa naik ke atas karena syaratnya terpenuhi. Biasanya kan IPK-nya berapa tuh ya, dia bisa naik ke atas. Dan mata kuliah prasyaratnya terpenuhi. Nah, ceritanya muncullah kelas 2N tuh di forum. Nah, yang kelas 3, tingkat 3-nya itu, Bu, kok ini disatuin? Padahal bukan saya yang nyatuin, bukan keinginan saya, karena memang karena memang mereka kelas 2N, otomatis kalau mereka ngambil ke atas, gabungnya kan sama kelas 3N. Ya, karena di surat tugasnya pun saya nggak ngajarnya sendiri-sendiri, misalnya 2N jadwalnya hari ini, 3N-nya jadwalnya hari ini. 2N yang ngikutnya sama 3N. Gitu tuh pengalaman semester lalu. Oh iya, jadi bukan sayanya yang pengen menggabungkan 2 kelas, bukan, karena yang tingkat 2N-nya dia ngambil mata kuliah ke atas manajemen akuntansi yang kebetulan dosennya saya. Jadi gabunglah ke 3N. Dulu waktu di prodi akuntansi kelasnya banyak,
Dulu tuh sampai kelas 14 kelas ya, apa 15 deh. Kalau sekarang kan 10 ya, manajemen masih dominan, masih banyak sampai kelas Ki kalau nggak salah. Dulu begitu, saya kalau ngajar manajemen keuangan 1 ya, itu mahasiswa yang dari tingkat 2-nya kan pada ngambil ke atas, wah itu penuh tuh. Satu kelas tingkat 2 tuh ngambil ke atas semua. Udah mah banyak yang tingkat 3-nya, tingkat 2-nya juga banyak. Jadi satu kelas itu bisa 60 orang, jadi rame di kelas. Seru, bisa rame, bisa apa ya, meskipun mungkin tetap ada kekurangan, misalnya sayanya jadi nggak bisa satu persatu memberikan perhatian ke mahasiswa, karena yang tadinya harusnya misalnya membagi perhatiannya ke 30 orang, karena yang tingkat 2-nya naik ke atas jadi 60 orang. Tapi kelas jadi rame malah, jadi asik, nggak ada batasannya antara yang tingkat 2 dengan tingkat 3. Itu zamannya offline, zamannya tatap muka di kelas. Dulu seperti itu di prodi akuntansi, tapi seiring dengan waktu makin berkurang kelasnya ya, dan cuma 10 kelas. Kalaupun ada dari tingkat bawah yang naik ke atas, itu cuma beberapa, nggak kayak dulu rame. Ini sekedar pengalaman aja. Jadi kalaupun toh misalnya nih ya, misalnya sesekali kita adakan belajar bareng ya dengan kelas 1-nya, harapan saya mudah-mudahan sih nggak keberatan. Entah sesekali atau 2 kali gitu ya. Biar kelasnya rame, biar hidup. Temenan kan sama kelas 2L? Saingan, Bu. Saingan. Saingan. Temenan atuh ya. Kan masih satu lingkungan. Jangan sampai ada permusuhan, persaingan. Suara azan sudah terdengar. Anjar bercanda terus Anjar. Anjar doang ya yang saingan ya. Jadi nggak apa ya sekali-kali kalau misalnya kita kondisikan seperti itu. Boleh Bu, boleh. Boleh ya. Oke, terima kasih kalau begitu tidak keberatan. Kenapa? Kenapa Radit? Tadi Radit atau siapa yang ngomong tuh? Baiklah kalau begitu. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan saja dulu. Kalau full 2 jam, itu kalau nggak salah kan corona, jadwal daring seperti ini tuh kalau 3 SKS tuh bukan 3 kali 50 ya. Saya pernah terima jadwalnya itu jadinya 2 jam tuh. Nggak tahu yang benernya yang mana, 2,5 jam atau 2 jam kalau 3 SKS. Digital daring seperti ini. Enggak tentu sih Bu, tergantung dosennya Bu. Oh enggak tentu, tergantung dosennya. Oke. Yang penting jangan sampai ada keluhan di belakang ya. Enggak Bu, Saya juga santai Bu. berusaha fair lah. Nggak mungkin misalnya 3 SKS saya cuma ngajarnya setengah jam, kasihan Anda. Atau malah kesenangan mungkin ya, 3 SKS setengah jam. Malah senang kah? Ya, tahu sendiri, lebih Bu, cepat, mahasiswa. lebih baik gitu ya. Kan Ibu pernah jadi mahasiswa, Bu. Oh iya benar. Saya juga kalau kelamaan gitu ya, apalagi materinya udah bikin pusing, makin lama malah nggak masuk ke otak tuh. Nah, itu. Pengennya buru-buru udahan. Kalau zaman SMA sih mata pelajaran yang paling disukai ya mata pelajaran kosong gitu ya, jamnya istirahat tuh jam kosong, nggak ada gurunya. Oke. Saya rasa untuk hari ini sekian saja dulu ya. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Mudah-mudahan masih terus sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Tetap dijaga protokol kesehatannya ya, biar terus menjalani aktivitas ke depannya dengan baik. Biar biar bisa melewati hari-hari, momen-momen masa pandemik tanpa kurang suatu apapun, tanpa kendala, meskipun
corona, belajar tetap jalan gitu ya, aktivitas tetap jalan, jangan dijadikan alasan. Mudah-mudahan semester depan kita sudah tatap muka ya, UGJ, sudah bisa pembelajaran di kelas. Apalagi kemarin baru baru diadakan vaksinasi untuk dosen-dosen dan tenaga kependidikan. Itu dikondisikan, disiapkan bahwa nanti mungkin sebentar lagi tatap muka di kelasnya. Di sini ada yang sudah vaksin? Belum, Bu. Belum. Anjar, Bu, Anjar. Anjar sudah. Alhamdulillah saya sudah kemarin. Jadi tinggal 1 kali lagi nanti jarak waktunya tuh 2 minggu. Alhamdulillah sih tadinya takut. Ini nanti kenapa-kenapa ya disuntik kan ngertinya kan Sinovac ya atau apa itu. Nanti takut kenapa-napa, efek samping, nanti takut gimana-gimana, tapi bismillah alhamdulillah nggak kenapa-napa ini ternyata sejak kemarin disuntik sampai dengan hari ini. Paling ngerasa semalam tuh agak pegel aja di tangan. Agak terasa gimana gitu pas diangkat atau digerakin. Ini juga masih kerasa sih sedikit. Efek-efek yang lain sih enggak, insya Allah mudah-mudahan sehat terus. Bisa sebagai ini bentuk ikhtiar ya. Ikhtiar kenapa? Mahasiswa harus divaksin nggak? Mahasiswa nggak tahu mahasiswa tuh kapan ya gilirannya. Jadi kan tahapan pertama kalau nggak salah tuh dari kalangan apa sih perawat kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Ini yang tahapan kedua tuh dari kalangan guru-guru, dosen kayak gitu-gitulah. Kayaknya bisa deh dapat akses untuk vaksin ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan kemana deh, perasaan ada deh jadwalnya. Nggak tahu nih mahasiswa kapan. Sekian aja dulu ya, ini jadi merembet. Jadi ngomongnya ngalor ngidur, kalau udah ngomong tuh ya keasikan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya, kerjasamanya, dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sebentar saya itu dulu ya, saya screenshot dulu kehadirannya. Jadi jangan keluar dulu. Anjar gaya Anjar. Satu lagi, karena ini ada 2 layar di saya. Oke, terima kasihnya. Saya akhiri ya, saya undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ketawa ya? Makasih, Bu. Tawain saya kah? Anjar, Bu. Temennya dia. Anjar. Kok Oke, saya Anjar? akhiri dulu ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan.